Akhirnya terkuak juga teman-teman. Rupanya kubu Roy Suryo CS saat ini tengah sibuk mencari cara supaya bisa bertemu secara langsung dengan Presiden Prabowo. Topiknya masalah ijazah Bapak Jokowi ini. Wah, 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 wah. Tapi sampai detik ini masih belum kesampaian teman-teman. Mari kita tonton videonya. Ini dia. Kan saya sampaikan ini informasi saya yang akurat betul bahwa mereka juga sedang mencari cara untuk bertemu dengan presiden. Nah, ini Orang-orang yang menggugat ijazah Pak Jokowi, mungkin ini saya melihat ada desakan baik itu yang sidang CLS maupun dari beberapa konferensi pers yang meminta bahwa harus saya yang ditahan, harus saya yang ditahan, harus saya yang ditahan. Nah itu yang saya jelaskan tadi juga di penyidik. Ya siapa mereka mau mendesak-desak penyidik kan begitu. Saya kan percaya bahwa penyidik bekerja sesuai dengan memang penggalian atau pendalaman dari setiap keterangan-keterangan yang berhasil mereka cari sampai hari ini kan. Tidak juga mereka harus didesak-desak seperti itu. Bahkan saya sampaikan ini informasi saya yang akurat betul bahwa mereka juga sedang mencari cara untuk bertemu dengan presiden. Ini orang-orang yang menggugat ijazah Pak Jokowi, entah drama apa lagi yang mereka ingin mainkan. Karena selama ini kan sebenarnya kalau kita melihat sebenarnya tidak ada kebaruan di ijazah itu. Ijazah itu masih sama dengan ijazah tahun 1900 berapa itu 85 tahun 2004 waktu Pilkada Solo, tahun 2005 waktu Pilpres maupun waktu Pilgub. Itu tidak ada perbedaan sama sekali. Itu hanya dibuat-buat narasi mereka dalam memancing sentimen publik, sentimen politik. Itu dia teman-teman. Akhirnya ketahuan juga. Rupanya ada upaya yang dilakukan oleh Roy Suryo CS supaya bisa ketemu dengan Presiden Prabowo. Kasihan kan mereka ini selama ini sudah kesana kemari tetapi ditolak. Bahkan yang terbaru kan mereka ini di MK menggugat ini soal tersangkanya mereka. Tapi apa yang terjadi? Dipulangkan itu kemarin. Karena berkas-berkas mereka tidak lengkap. Demi memperjuangkan nasib mereka supaya tidak masuk UBOI. Ini gimana menurut kalian teman-teman? Komen di bawah ini. Oke, next video. Perjuangan kepentingan klien itu baik di sektor hulu maupun sektor hilir. Ya kan? Di hulunya adalah kita terus-menerus kritisi kerja-kerja dari penyidik Polda Metro Jaya. Apalagi kalau yang melanggar hukum, agar kasus ini tidak naik ke persidangan. Memperjuangkan kepentingan. Akhirnya ketahuan teman-teman. Akhirnya ngaku sendiri. Refli Harun ini sedang berupaya supaya kasus RRT jangan sampai masuk ke sidang atau masuk ke pengadilan. Mereka nggak mau. Mereka sedang sibuk mencari kesalahan-kesalahan dari pihak penyidik. Modusnya ketahuan teman-teman. Kenapa kok jadi takut? Harusnya semangat dong. Dengan bukti-bukti yang kalian miliki. Lalu, yang lebih dari itu sebetulnya, kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Siapa sih yang di sini yang ketakutan, yang risau, yang gundah gitu ya, yang masih menggunakan projo, padahal sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Jadi maksud Dokter Tifa ya, yang putus asa ini justru Jokowi. Iya, kalau kita kan tetap ya artinya. Makanya udahlah jangan ngomong sidang lagi sidang. Memang siapa sih yang takut? Yang takut sidang itu siapa? Sekarang Prof. Din Syamsuddin sudah katakan, kalau Dokter Tifa dan kawan-kawan itu salah, kami bakal dihukum 9 bulan. Tapi kalau Pak Joko Widodo itu salah, ternyata memasukkan ijazah, beliau dihukum 10 tahun. Sekarang siapa yang takut? Coba. Oke. Nah. Omongan daripada Dokter Tifa ini teman-teman benar-benar konyol. Apanya yang ditakutkan sama Bapak Jokowi? Toh ijazahnya asli. Toh pihak UGM telah berulang kali menegaskan kalau Bapak Jokowi memang lulusan mereka. Nah itu dia. Sebenarnya dari sini saja kita sudah dapat menyimpulkan kalau kubu Roy Suryo CS yang ada di dalamnya Dr. Tifa
itu kalah total. Mereka nggak bakalan bisa menang melawan Bapak Jokowi di perkara ini. Oke, mari kita tonton video berikutnya. Ini apa yang mau dibaca? Saya ada titipan dari subscriber saya. Dari YouTube saya, catatan Andi Aswan. Terbilang catat. Anak kalau nyontek Curi panci masuk tahanan. Ya apa ya, nggak ada cakep-cakepnya. Nyontek Panci masuk kanan tahanan. ke pukul besi. Nyontek masuk tahanan. Ya. Andi Aswan dong di depan TV. Cakep. Makin pada Ayo lala lagi. Takut jadi itu dia. Yang kiri. Gambaran dari keseluruhan yang saya katakan tadi. Oke. Sudah pada kicap mereka. Sudah pada kicap mereka. Roy Suryo berusaha ini supaya apa yang disampaikan Andi Aswan tidak jadi. Dia mencoba mengacaukan ini. Isi pantun dari Andi Aswan supaya tidak didengar oleh pemirsa. Ini tanda-tanda beliau ini Roy Suryo sudah kalah debat ini teman-teman. Untuk menutupi rasa malunya. Ada yang menarik. Saya baca ya dan saya lihat juga kan sidangnya disiarkan di media. Pak Rismon mengatakan bahwa kalau begitu kita uji saja melalui laboratorium forensik independen. Nah, kalimat ini menurut saya menarik. Kenapa? Karena kalau konstruksinya gugatan citizen lawsuit kan mengatakan bahwa ijazah ini palsu. Ya. Karena ijazah ini palsu kok bisa lulus sensor, makanya dia gugat. Ya, warga negara menggugat otoritas tadi UGM, polisi dan KPU. Loh, tetapi kalau dia sendiri mengatakan perlu diajukan uji independen, maka sebenarnya dia masih dugaan. Ya, ini masih dugaan. Yang namanya penelitian itu kan tidak boleh mengatakan ini absolut benar. Itu adalah core disiplin dari penelitian. Nah, artinya dalam hal ini konstruksinya di situ agak bermasalah. Jadi agak lompat gitu ya. Dia mau menyalahkan otoritas negara, tapi dia sendiri tidak yakin bahwa ijazah ini sebenarnya palsu atau asli. Ariston, sekarang mereka tidak yakin ijazah Jokowi palsu. Yaitu memang kenyataannya teman-teman. Mereka kan tidak memiliki bukti yang valid. Yang mereka miliki selama ini kan cuma fotokopi, cuma hasil scan, cuma hasil yang mereka download dari internet. Sedangkan dokumen aslinya ada di tangan Bapak Jokowi. Makanya sekarang mereka ini masih mencari-cari bukti. Tapi sudah mendahului sebelumnya menuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Tanpa bukti lagi. Malu banget sebenarnya mereka ini. Peneliti kok begitu modelnya. Ini gimana nih teman-teman? Mari kita tonton video berikutnya. Persidangan ini terhadap Mas Roy Suryo 100% pasti yang akan dibahas adalah ijazah Pak Jokowi. Betul. Kenapa? Karena pokok perkaranya jatuhnya putusan nanti bahwa bersalah atau tidak Mas Roy dan kawan-kawan ketika ijazah Pak Jokowi dinyatakan sah dan tidak palsu, baru mereka dihukum. Loh, kok saya yang alami kok? Saya sudah tingkat kasasi sekarang, Bang. Bang, saya cerita kasasi yang saya alami dan yang saya dampingi orang. Nah, makanya kalau saya salah, silakan nanti Pak Ugro yang mengoreksi. Ini fakta, gitu loh. Sampailah sekarang akhirnya dikasasi. Lah, berikutnya, kalau teman-teman mendesak agar kita tunggu di citizen lawsuit, itu beda lagi. Di situ bukan Pak Jokowi yang dipersoalkan. Sekarang ada orang yang berbulan-bulan menantang Pak Jokowi, namanya Roy Rismon Tifa. Mengatakan, laporkan kami, Jokowi. Laporkan kami, Saudara Jokowi. Kami menyiapkan 1000 pertanyaan. Jangan cabut laporan. Giliran dilaporkan, sampai ke sini-kesininya, kok malah minta dihentikan? Kok malah minta dihentikan? Itu perlu kita sanksikan. Ada apa? Mereka-mereka ini kan menantang Bapak Jokowi supaya melaporkan mereka. Kok jadi gini sekarang? Malah mereka meminta supaya dicabut laporannya. Fakta-fakta yang disampaikan oleh Bang Razman ini sungguh membuat mental Roy Suryo CS langsung
lemah. Benar, langsung kena teman-teman. Di sini memang mereka satu panggung di Rakyat Bersuara. Tetapi semuanya pada diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Rasman. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Komen-komen di bawah ini.